pakai dan join buat buat mengikuti acara mini bootcamp ini. Oke teman-teman, berhubung ini sudah waktunya, mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu supaya acara bootcamp pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan baik. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa dicukupkan. Oke teman-teman, di sini kenal lagi aku Zahra. Mungkin aku langsung mau share screen ya teman-teman. Kira-kira gimana sih kegiatan kita pada hari ini? Apa yang akan kita lakukan? Materinya seperti apa? Dan flow-nya seperti apa? Oke teman-teman, bisa langsung disimak ya. Oke teman-teman, sekali lagi aku mau ngucapin selamat datang buat teman-teman yang udah mau ngulangin waktunya buat ikut acara mini bootcamp pada hari ini. Langsung saja pada hari Selasa ini kita akan mengikuti kegiatan mini bootcamp berupa Introduction to Web Development, a Roadmap to a Thriving Career in Web Development oleh Kak Arnold yang akan memberikan materi-materi tentang web development selama 1 jam ke depan nanti. Dan kalau boleh kenal, Kak Arnold ini seorang web developer at Consultant Industry in Jakarta. Mungkin boleh saya hai dulu, Kak Arnold. Halo semuanya, salam kenal. Halo, Kak. Salam kenal juga. Oke, mungkin aku bisa langsung next aja ya. Nah, buat teman-teman yang udah bergabung, mungkin biar lebih akrab dan lebih kenal, mungkin kan bisa namain kolom chat ya, boleh dengan format nama, underscore pekerjaan, underscore motivasi ikut webinar, supaya kita bisa lebih tahu nih, rata-rata yang tertarik buat belajar lebih jauh tentang web development ini, siapa sih? Apakah mahasiswa yang sedang semangat untuk mengembangkan dirinya, atau para pekerja yang ingin lebih expert atau lebih lebih mahir lagi untuk mengembangin karir-karirnya, mungkin bisa langsung diisi aja di kolom komentar biar kita bisa saling kenal antara satu dan yang lainnya. Oke, ini ada Mutia belajar hal baru. Ada Sony Hartadi, seorang mahasiswa untuk mengembangkan skill. Menarik ya, apalagi bentar lagi mungkin kalau mau lulus ya bakal butuh skill buat daftar-daftar di dunia kerja. Tepat banget sih pilihannya buat ikut mini bootcamp dari Expert ini. Oke, nah pada acara mini bootcamp kali ini ada beberapa agenda yang kita lakukan. Ini udah ada acara yang pertama itu perkenalan, yang kedua ada expert program overview yang akan kita bahas di next slide. Setelah sedikit overview dari saya, ada presentasi presentasi session oleh Kak Arnold. Kemudian ada live coding session biar teman-teman bisa lebih paham gimana sih web development secara lebih lanjut dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Nah, oke teman-teman, kan udah join nih di mini bootcampnya Expert. Sebenarnya teman-teman mungkin masih bertanya atau ada yang belum tahu Expert ini apa sih? Nah, Expert ID ini merupakan sebuah platform dari Widya Edu yang berfokus pada pelatihan dan mentoring bagi profesional maupun korporasi untuk meningkatkan skill atau kemampuan di berbagai bidang seperti teknologi informasi, programming, product management, digital, digital marketing, maupun English and Scholarship Bootcamp. Nah, buat yang udah tahu nih tentang expert secara secara permukaan dulu ya. Nah, buat yang penasaran bisa langsung cek aja ke media sosial kita. Ada di LinkedIn, bisa langsung dilihat aja di layar. Ada di TikTok kita di expert_id. Ada Instagram kita juga expert.id. Daripada cuma dilihat-lihat, boleh sekalian di-follow ya teman-teman. Dibuka HP-nya, di-follow dan ikutin beberapa informasi-informasi menarik untuk pengembangan skill kalian. Oke. Nah, biar lebih interaktif dan ada kenang-kenangan dari acara bootcamp pada hari ini, mungkin teman-teman bisa berminat untuk mengikuti Twibbon Challenge yang kita senggarakan. Buat teman-teman yang minat, mungkin nanti bisa mengupload foto dan Twibbon ke akun media sosial kan masing-masing. Nah, untuk Twibbonnya bisa langsung cek di link Twibbon di bawah ini. Sebentar. Oke. Nah, selain itu, kita juga ngajak teman-teman nih, nggak cuman upload-upload foto Twiben ya. Kita juga ada yang namanya Expert IG Challenge. Jadi di sini kita ngajak teman-teman buat
mendokumentasikan kegiatan kalian selama berpartisipasi dalam acara mini bootcamp ini. Mungkin bisa kalian foto selfie sambil di layar laptopnya atau di screenshot aja nih materi-materi yang menurut kalian menarik untuk diketahui orang dan ngajak orang berikut mini bootcamp ini. Terus nanti bisa di-share di Instagram story kalian dan jangan lupa untuk nge-tag expert.id. Nah, selanjutnya selain Instagram kita ada challenge juga di LinkedIn buat teman-teman yang ingin lebih aktif lagi nih di LinkedIn biar kayak keren gitu ya, orang-orang keren gitu, ada aktivitasnya, upgrade skill dan punya banyak keterampilan lagi. Mungkin kan bisa share kegiatan yang akan ikuti pada malam hari ini beserta sertifikat yang akan kita bagikan di sesi akhir nanti. Jangan lupa juga nih buat nge-tag Kak Arnold yang akan jadi pemateri kita pada hari ini supaya mungkin nanti setelah dilihat-lihat siapa tahu beberapa tahun ke depan kalian bisa kerjasama sama Kak Arnold untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya kayak oh ini kamu ya dulu yang di export ya. Nah kan jadi seru tuh dari mini bootcamp ini kita bisa memiliki hubungan jangka panjang nih dengan eh, mentor-mentor lainnya dan teman-teman di mini bootcamp ini. Terus ini ada pembahasan lebih lanjut tentang expert recap. Apa aja sih kegiatan-kegiatan atau produk-produk yang kita miliki di expert ini? Mungkin teman-teman bisa tertarik atau berminat untuk join bersama kami. Nah, yang pertama, kegiatan mini bootcamp ini atau bootcamp sendiri di expert ini sudah berlangsung dari tahun 2022. Nah, selama kegiatan bootcamp ini berlangsung, kita sudah menarik minat banyak audiens untuk join dalam mini bootcamp ini sebesar 4.100 lebih alumni yang mengikuti Expert Bootcamp. Nah, selain itu, kegiatan Expert ID ini dilakukan dalam bentuk webinar, dari mana dalam webinar tersebut kita bisa menggali ilmu yang lebih dalam dan sangat insightful yang akan memberikan pemikiran-pemikiran yang lebih berkembang lagi nih buat karir-karir ke depannya. Selain itu, Expert ID juga memiliki beberapa program bootcamp yang nantinya kalau kalian tadi udah follow Instagramnya Expert ID kan bisa penasaran nih apa aja sih bootcamp-bootcamp yang dimiliki oleh Expert.id dengan total kegiatan yang udah pernah kita lakuin itu sekitar 73 webinar dan 99 batch bootcamp dan akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, selain expert.id, tadi kan expert.id ini lebih ke buat para mahasiswa atau mungkin kalian yang baru ingin mempelajari atau mengenal gimana sih pengembangan dari web develop dan berbagai training-training yang lainnya nih. Nah, kita juga punya yang namanya Expert for Corporation. Jadi ini adalah salah satu produk kita yang lebih ditujukan kepada eh, para expert nih sesuai namanya expert for expert ya untuk para pekerja learning development atau misalnya kalian yang udah bergabung di perusahaan dan bingung nih gimana sih cara ngembangin skill atau talent-talent dari karyawan kalian, mungkin bisa bekerja sama bersama kami di Expert for Corporation. Nah, ini ada beberapa contoh program training dari program Expert for Corporation ini, di mana pengembangan program-programnya itu lebih expert lagi ya, lebih menantang, lebih lebih kompleks lagi, nggak cuma sekedar perkenalan, tapi pengembangan diri secara lebih jauh. Ada cyber security, ada Microsoft Suite, di teknologi, ada IoT, software development, public relation media, soft skill, UI UX design, and English proficient program. Nah, ini ada beberapa contoh kerjasama yang sudah kita lakukan selama berjalan bersama Expert for Corporation ini. Salah satunya ada PT PLN. Selain dari perusahaan-perusahaan besar, kita juga terbuka untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan. Seperti ini nih, SMK Anihaya di daerah Karawang, ada SMK Wikrama di Bogor. Nah, ini kegiatan kerjasama ini tuh sangat menunjang ya. Apalagi kan SMK kan biasanya di-push buat habis sekolah langsung kerja. Nah, dengan mengikuti bootcamp dan pelatihan-pelatihan dari kami ini diharapkan agar sumber daya manusia yang ada tuh lebih matang buat terjun ke dunia kerja dan mengembangkan skill-skill yang mereka miliki. Ini beberapa contoh dari kegiatan-kegiatan kita lakukan bersama salah satunya PT Peruri, yaitu untuk pengembangan software IoT. Selain itu, untuk SMK Anihaya ini kita membuat salah satu program kelas industri yang mana dalam kelas tersebut kita mendorong para siswa yang ada di sana untuk mengenal tentang IoT dan program-program praktek kerja lapangan supaya lebih terampil ya dari rekan-rekan siswa di sana.
Nah, di akhir di sini untuk tadi kan di awal sempat mention ya dalam kegiatan ini kita ada tadi LinkedIn challenge buat share sertifikat dan foto-foto challenge dan lain sebagainya. Nah, biar lebih rame lagi jangan lupa untuk ngisi link presensi pada hari ini mungkin bisa di screen capture dulu biar teman-teman yang nanti mau absennya di akhir bisa langsung diisi dan nggak perlu bingung lagi nih mau cari link presensinya di mana dan tentunya nanti dari teman-teman expert yang lainnya juga bakal bantu di kolom komentar buat reminder beberapa informasi penting yang akan datang. Oke. Nah, habis ini kita akan langsung mulai di acara yang utama nih, acara yang sangat daging ya pada hari ini, yaitu pengenalan tentang web development oleh Kak Arnold. Nah, ketika sesi sharing berlangsung, mungkin teman-teman udah memiliki beberapa pertanyaan ya. Mungkin ada rasa ingin tahu yang lebih, atau mungkin rasa penasaran, atau gimana, boleh langsung ngisi pertanyaan di platform menti.com. Mungkin bisa dibuka di www.menti.com dan masukkan kode 54108656 atau scan kode yang di bawah ini. Mungkin buat yang ketinggalan bisa di screen capture dulu, nanti bisa dibuka lagi pas kan ada pertanyaan langsung celing, nah langsung ditanyain aja di Menti dan dengan format nama underscore pertanyaan. Nanti di akhir sesi setelah Kak Arnold menjelaskan, kita akan membahas satu persatu nih pertanyaan-pertanyaan menarik dari teman-teman semuanya. Oke, nggak langsung berlama-lama lagi, mungkin saya bisa end share screen dan langsung menuju aja nih acara hari ini oleh Kak Arnold. Halo Kak Arnold, selamat memulai acara pada hari ini ya Kak. Semangat. Oke, terima kasih Kak Zara sudah mengawali eh, webinarnya tadi. Oke, salam kenal semuanya. Aku Arnold. Jadi pada hari ini aku bakal membawakan materi kecil yang dengan tema utamanya Introduction to Web Development, a Roadmap to a Thriving Career in Web Development. Oke. Nah, jadi sebelum aku jadi web developer, jadi aku dulu sempat dulu magang sebagai sistem analis di Lemindo Logic, jadi perusahaan software house seperti itu. Lalu akhirnya setelah aku lulus dari kuliah, akhirnya aku jadi admin trainer. Mungkin eh, untuk awamnya mungkin seperti HR Tech mungkin ya. Mungkin awamnya seperti itu. Dan akhirnya sekarang aku bisa jadi web developer at Ambis, yaitu salah satu consulting company di Jakarta. Oke. Nah, jadi agendanya kita hari ini eh, akan aku akan bawakan materi yaitu perkenalan dasar web, terus update tren dan peluang karir di bidang web development tentunya, lalu ada tools dan frameworknya, dan terakhir roadmap belajar. Dan nanti untuk bonusnya ada live code. Nanti teman-teman boleh sambil ikutin boleh, kalau mau nonton aja juga boleh, nggak masalah. Oke, kita langsung aja ke perkenalan dasar web. Nah, kalau kita ngomongin web development, biasanya itu teman-teman itu bisa dapat materi ini, bisa enggak. Cuman materi ini dulu sangat sangat membantu aku waktu aku mulai belajar dan bahkan bekerja sekarang di Ambis sebagai web developer. Jadi yaitu konsep tentang client dan server. Nah, pada intinya itu saat teman-teman eh, mau mengakses sebuah website, nah itu eh, teman-teman itu akan eh, meminta ke sebuah server untuk ada nggak sih website ini, misalnya teman-teman ngetik expert.id di URL di web browser. Nah, nanti ada server yang bakal mengembalikan respons dari permintaan teman-teman kayak gitu. Nah, jadi di sini klien itu adalah komputer teman-teman, server itu adalah komputer juga, tapi komputer yang dikhususkan untuk memberikan respon gitu atau apa ya, menampilkan website ibaratnya kayak gitu. Nah, antara laptop teman-teman dengan dengan komputer si server ini itu dihubungkan dengan internet kayak gitu. Nah, contohnya tadi, misalnya teman-teman tadi masuk ke browser, terus mencari expert.id, nah nanti browsernya itu akan
mencari alamat server dari expert.id. Lalu servernya tadi nanti akan mengirimkan file, gambar, dan hal lainnya untuk ditampilkan di laptop atau komputer teman-teman, yaitu kliennya. Seperti itu. Nah, jadi esensialnya tuh si website ini adalah kumpulan file yang dikirimkan dan ditampilkan di klien oleh si servernya tadi. Kayak gitu. Nah, tadi kan kita dari klien dan server aja. Dan sedangkan internetnya itu sebagai penghubungnya. Nah, tapi kan kita nggak begitu kelihatan ya, kita nggak begitu memahami sebenarnya itu internet itu gimana sih cara kerjanya. Kok bisa nih komputerku yang di rumah mungkin bisa terhubung sama komputer yang tadi disebut server yang mungkin tempatnya jauh banget nih, atau nggak deket dari letak lokasi kita, kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya cara kerja internet itu pada intinya adalah menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya. Bisa secara fisik, bisa secara nirkabel gitu, atau tidak fisik. Nah, kalau dua komputer aja kan kita bisa pakai satu kabel nih ibaratnya. Nah, tapi kalau gimana kalau komputernya itu lebih dari dua? Jadi kalau misalnya ada 10 kabel, maaf, 10 komputer, kita butuh sekitar 45 kabel cuman untuk menghubungkan ke 10 komputer tadi. Nah, ini kan sangat nggak efisien nih. Padahal kalau misalnya kita pikir, kayaknya komputer di dunia tuh nggak cuma 10 aja gitu, kayak banyak banget. Jadi kan kabelnya tuh, apa ya, nggak efisien lah intinya. Nah, jadi kita bisa atasi masalahnya ini dengan mengganti kabel-kabel ini dengan satu komputer kecil yang biasanya disebut router, kayak gitu. Nah, jadi sekarang yang tadinya untuk menghubungkan 10 komputer itu kita butuh 45 kabel, sekarang kita cuma butuh 10 kabel aja, kayak gitu. Nah, terus gimana kalau misalnya kita mau menghubungkan si kumpulan-kumpulan komputer tadi yang dihubungkan satu komputer dengan mungkin kumpulan komputer lainnya. Nah, dengan mudahnya kita bisa menambahkan satu lagi komputer nih di tengah ini. Jadi si komputer kecil ini bisa bertanggung jawab untuk mengatur trafik dari komputer-komputer yang di sini A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, F sampai C, K sampai O, kayak gitu. Jadi bisa diskalakan dengan menambahin komputer kecil untuk ngatur lalu lintasnya. Kurang lebih kayak gitu aja. Nah, terus uh, net, kalau tadi networknya kan sebelumnya kan jaraknya berdekatan. Misalnya di sini misalnya katakan desa satu deh. Desa satu yang di sini mungkin desa tetangganya. Jadi kan mungkin deket lah ibaratnya untuk jaraknya. Nah, tapi gimana nih kalau misalnya kita mau menghubungkan komputer-komputer yang ada di desa kita misalnya ke luar kota misalnya. Kan itu kan jauh banget. Nah, kalau kita ingat tadi, internet itu kan sebenarnya cuman kabel atau ibaratnya yang penting ada yang menghubungkan deh gitu. Nah, untungnya kita tuh sudah punya jaringan kayak gitu, kabel-kabel, yaitu kabel telepon. Nah, tapi untuk menghubungkan tadi komputer-komputer tadi dengan kabel telepon tadi, kita butuh alat yang namanya modem. Nah, jadi kita bisa solve nih masalah untuk menghubungkan komputer-komputer satu ke komputer lainnya yang jauh banget dengan kabel telepon yang sudah ada, kayak gitu. Nah, kabel-kabel telepon tadi itu terhubung terhubung sama perusahaan penyedia layanan internet. Nah, eh, apa namanya, perusahaan tadi yang kita sebut ISP tadi juga berhubungan dengan ISP lainnya. Jadi ini sangat-sangat scalable dan ibaratnya luas lah cakupannya, kayak gitu. Nah, jadi kurang lebih internet kayak gitu cara kerjanya. Walaupun sebenarnya itu ini apa ya, simplifikasi, tapi setidaknya ini lumayan menggambarkan cara kerja internet, kayak gitu. Nah, misalnya tadi dari komputer A, dia misalnya mau request nih, mau berhubungan dengan si komputer A aksen yang ada di sini, kan jauh banget. Nah, jadi internet ini ada yang namanya IP address. IP address tuh sama aja kayak alamat rumah kita kayak gitu. Nah, cuman nanti bentuknya adalah angka-angka seperti ini. Jadi kayak 142, oh, maaf.
142.168.190.78. Kurang lebih kayak gitu untuk alamatnya. Tapi kan ini susah diingatnya. Jadi kita bisa menggunakan aliasnya, yaitu nama domain kayak gitu. Contohnya kayak expert.id, google.com, seperti itu. Jadi lebih mudah untuk kita ingat. Nah, lalu lanjut. Terus tadi kan klien dan server itu kan ibaratnya si server ini cuman ngasih ibaratnya file gitu ke komputer atau kliennya gitu. Nah, sebenarnya nggak cuman file aja sih, cuman tapi cuman biar simplifikasi aja, kita coba anggap apa yang dikirimkan sama server ke komputer kita itu dalam bentuk file aja dulu, gitu ya. Nah, filenya itu apa sih? Nah, filenya itu adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, eh, file HTML, CSS, dan JavaScript itu apa sih? Nah, biasanya kalau mungkin teman-teman pernah ikut webinar-webinar lainnya, jadi sebenarnya HTML itu ibaratnya itu kayak kerangka manusia, dan CSS itu mungkin kayak warna kulit, jenis rambut. Jadi yang ibaratnya memberikan estetiknya gitulah ibaratnya, yang membungkus si kerangka tadi. Dan JavaScript itu kalau misalnya aku analogikan ke manusia, itu mungkin kayak sarafnya. Jadi dari otak dia bisa mengirim pesan ke tangan untuk menggerakkan tangan kayak gitu. Nah, lalu aku mau coba ngajarin teman-teman tentang HTML. Nah, jadi HTML itu ada banyak tag-nya. Kita sebut seperti ini adalah tag. Nah, tag itu sebenarnya ada banyak. Cuman nanti aku coba uh, bantu sharing untuk tag-tag yang yang umum lah ibaratnya. Gitu. Nah, di sini untuk tag itu dimulai dengan opening tag dan closing tag. Cara nulisnya di sini pakai uh, kurung siku buka, bukan kurung siku sih, uh, lebih kecil dari, terus tag-nya di sini ada H1, lalu lebih besar dari untuk nutup si tag-nya tadi. Lalu di sini ada kontennya, lalu di sini ditutup dengan uh, tag yang sama. Tapi di sini ditambahin backslash atau gitu ya. Nah, lalu di sini ada yang jenis kedua nih. Jadi, kalau tadi kan di sini ada opening tag, di sini ada closing tag. Nah, di self closing tag ini, dia ini nggak perlu penutupnya. Jadi, dia nggak ada kontennya. Jadi, dia cuman uh, tag pembukanya aja ibaratnya. Kayak gitu. Di sini ada contohnya image. Jadi, image ini untuk menampilkan gambar. Kayak gitu. Di sini ada src atau source. Jadi, intinya ini di mana sih kira-kira gambarnya itu berada, filenya itu berada di mana sih. Dan ini ada alt. Alt itu untuk deskripsiin gambarnya itu tentang apa. Jadi nanti kalau misalnya image-nya nggak keluar, jadi minimal ada deskripsinya, ibaratnya kayak gitu. Nah, di tag-tag HTML ini, yaitu ada yang namanya atribut dan konten. Nah, atribut itu yang ada di dalam tag pembuka, kayak gini, contohnya ada class, heading, terus untuk konten itu ada di dalam eh, antara tag pembuka dan tag penutup, seperti itu. Nah, terus kita ke HTML text. Jadi, kalau di HTML itu untuk menampilkan teks, itu kita bisa menggunakan tag yang namanya P. P itu paragraf. Terus di sini ada, aku lompat sedikit ya ke yang nomor 3. Ini ada H1 sampai H6. Itu digunakan untuk membuat judul pada halaman web. Jadi H itu singkatan dari heading. Jadi dia diambil H-nya doang. Kayak gitu. Satu itu yang paling besar, 6 itu yang paling kecil. Terus di sini ada pull dan list. Jadi digunakan untuk membuat list. Pull itu maksudnya unordered list, dan kalau list itu adalah list aja. Jadi kalau unordered list atau UL itu bentuknya kayak gini nih, kayak bullet point gini. Tapi kalau list, bullet point-nya itu diganti jadi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kurang lebih gitu.
Nah, sekarang ada HTML image kayak tadi. Jadi ini fungsinya untuk menampilkan gambar di HTML-nya. Dan di sini ada link. Link itu kalau teman-teman pernah buka website terus bisa ngeklik link, ini adalah HTML-nya. Jadi di sini teman-teman bisa menambahkan link yang bisa dikunjungi saat klik kontennya. Kayak gitu. Misalnya di sini ada visit w3school.com. Nah, nanti kalau teman-teman klik visit w3school.com, nanti dia akan diarahkan ke link ini. Kayak gitu. Nah, ini ada contoh HTML teksnya. Jadi kan tadi teman-teman sudah uh, belajar tentang H1, paragraf, sama unordered list, kayak gitu. Nah, jadi di sini ada contohnya. Misalnya di sini ada about me. Di sini H1. Terus ini ada paragrafnya. Aku seorang web developer. Ada hobiku apa. Di sini ada unordered list. Dan di sini ada listnya. Nah, jadi di sini about me jadi seperti ini. Yang paragraf jadi seperti ini. Yang hobiku jadi seperti ini. Dan di sini untuk listnya, dia akan berbentuk bullet point. Karena di sini pakai UL. Kayak gitu. Terus kita lanjut nih ke CSS. Nah, jadi di CSS itu ada eh, tiga bagian, tiga struktur CSS. Pertama, selektor. Nah, selektor itu yang berwarna hijau ini, yang tulisannya dot heading. Jadi selektor ini untuk menandakan elemen apa sih yang bakalan diubah. Misalnya, bisa menggunakan H1 atau nama tag-nya, atau bisa menggunakan eh, nama kelas. Nama kelas itu yang seperti ini, kelas heading. Nah, nama kelasnya heading. Lalu bisa pakai uh, pagar main misalnya. Ini pagar ini artinya ID kayak gitu. Walaupun tadi nggak aku ajarin, cuman ID itu intinya atribut yang bisa kita cantumkan di tag HTML kayak gitu. Oke. Lalu di sini ada property. Nah, property itu karakteristik yang akan diubah. Ini ada di warna ungu. Nah, contohnya ada color, font weight, mungkin background color juga bisa seperti itu. Lalu di sini ada value. Value itu ada yang berwarna kuning di sini. Itu adalah nilai dari propertinya. Jadi misalnya di sini adalah heading color white, berarti konten konten teks yang ada di kelas.heading akan berubah warnanya menjadi putih. Kayak gitu cara bacanya. Oke. Jadi sebenarnya untuk struktur CSS-nya sampai sini aja. Nanti mungkin aku akan uh, lebih tunjukkan waktu di live codingnya nanti. Oke. Nah, ini ada beberapa game latihan CSS. Di sini ada CSS Dinner. Ada juga game lainnya namanya Froggy CSS kalau nggak salah. Jadi itu bisa bantu banget teman-teman untuk latihan CSS. Jadi dulu aku waktu latihan ngoding, waktu aku benar-benar pertama kali ngoding HTML dan CSS gitu kan, aku nggak begitu paham kan. Jadi aku pakai si CSS Dinner ini untuk sekedar latihan aja gitu. Dan itu sangat-sangat membantu. Oke. Dan untuk materi sebenarnya sampai situ aja. Jadi aku akan coba lanjut ke update tren dan peluang karirnya. Nah, kalau di update tren dan peluang karirnya, sebenarnya masih banyak, banyak banget. Kayak di apa namanya di LinkedIn, aku coba searching kemarin. Ini untuk developer di Indonesia ini ada 900 resultnya, kayak gitu. Dan di sini ada banyak banget uh, posisinya. Di sini ada di bagian software engineering itu ada kayak front end. Front end itu yang berkaitan dengan halaman depan, apa yang dilihat sama user. Lalu di sini ada full stack developer. Jadi di sini yang mengurus tentang apa yang tampilan yang dilihat user dan di belakang layar gitu, yang memproses kalkulasi-kalkulasi di belakang layar lah ibaratnya kayak gitu.
mungkin aku juga mau kasih tips juga untuk misalnya ada yang mau coba pertama kali apa ya, mencoba cari pekerjaan pertamanya di industri IT gitu, atau mungkin yang baru mau belajar. Jadi dulu waktu aku mau belajar itu, eh, kan aku nggak tahu ya apa yang aku perlukan, apa yang aku perlu pelajari kayak gitu. Dan padahal industrinya itu dinamis gitu, dan jadi apa ya, berubah-ubah gitu environment-nya. Jadi yang aku maksud tuh lebih ke requirement-nya sih, apa yang perlu kita punya di bagian skill-nya sebagai software developer gitu. Nah, dulu yang waktu itu aku lakukan, aku simply buat LinkedIn, terus aku coba cari kerjaan, tulis aja front end developer, web developer, back end developer, dan aku list tuh kira-kira apa ya, kira-kira yang mereka butuhin di front end tuh. Oh, butuh misalnya bisa HTML, CSS, JavaScript, dan lain-lain. Sama juga dengan back end dan full stack. Jadi aku coba list kayak gitu, dan aku coba timbang-timbang kira-kira yang mana yang aku bisa lakukan dan aku mau untuk belajar kayak gitu. Jadi aku sudah list, aku putuskan, dan aku benar-benar belajar di bagian situnya. Jadi itu bisa bantu aku untuk aku fokus. Jadi aku nantinya waktu pada saatnya aku cari kerja, aku udah siap ibaratnya kayak gitu. Jadi itu cara yang bisa teman-teman lakukan juga. Oke, terus kita ke tools dan frameworknya. Nah, jadi kalau tools development itu biasanya dari operating system dulu, ada yang pakai Linux, macOS, dan Windows. Nah, aku sendiri dulu waktu mulai belajar ngoding, itu aku dulu pakai Windows. Tapi karena laptopku ngelek banget, jadi akhirnya aku pakai Linux. Dan hmm, dan lancar juga sih pakai Linux. Jadi dulu aku nggak pernah pakai Linux, tapi aku coba paksa diriku pakai Linux, dan akhirnya bisa sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin uh, device-nya terbatas, misalnya Windows-nya tuh sangat apa ya, mungkin lambat gitu ya, agak susah untuk dioperasikan, mungkin teman-teman bisa cobain Linux juga. Tapi jangan lupa di backup datanya, nanti nggak hilang datanya, kayak gitu. Terus ada text editor. Nah, text editor itu uh, alat yang kita pakai untuk nulis kode-kode kayak gitu. Di sini ada yang paling populer biasanya VS Code, ada Sublime Text, ini ada IntelliJ. Jadi IntelliJ ini kayak text editor, tapi dia versi premiumnya lah ibaratnya kayak gitu. Atau teman-teman juga bisa pakai Notepad plus plus gitu. Ini juga masih bisa dipakai. Terus untuk database, jadi kalau misalnya di web development, biasanya itu kan ada front end dan back end. Back end itu hmm, tempat di mana teman-teman itu memproses dan menyimpan data lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah masuk ke website, terus teman-teman login misalnya. Nah, login kan perlu ngisi username dan password. Nah, username dan password itu yang mengurusin adalah back end-nya, kayak gitu. Saat teman-teman register di suatu website, nanti info-infonya itu bakal disimpan di database yang diurus sama back end atau BE biasanya kita sebut, kayak gitu. Nah, untuk database-nya ini uh, kita bisa pakai yang namanya The Beaver. Jadi si The Beaver ini untuk melihat database-nya. Jadi database itu kalau misalnya teman-teman belum tahu, itu intinya tuh tabel-tabel aja gitu, kayak Microsoft Excel biasanya. Kayak Microsoft Excel mungkin simpelnya. Nah, tapi tabel-tabel itu banyak banget. Dan teman-teman kalau misalnya mau melihat tanpa apa ya, dalam bentuk tabel seperti itu agak susah tanpa bantuan software ini kayak gitu. Uh, Alternatifnya juga teman-teman juga bisa pakai yang namanya Laragon dan SAM. Nah, jadi Laragon dan SAM ini uh, ada include-kan database-nya yaitu MySQL kayak gitu. Jadi teman-teman juga bisa ibaratnya pakai Laragon atau SAM ini, pakai software ini sudah bisa ada fitur yang diberikan sama si The Beaver ini. Jadi kayak uh, melihat database-nya lah, melihat tabel-tabelnya kayak gitu. Terus di sini ada Git dan GitHub. Nah, Git itu uh,
alat untuk version control. Maksudnya, misalnya analoginya misalnya teman-teman tuh pernah skripsi gitu kan. Nah, kalau skripsi itu kan pasti ada revisi, revisi, revisi banyak gitu kan. Nah, jadi misalnya nih pertama teman-teman buat Word. Google, kok Google, Microsoft Word misalnya, namanya misalnya skripsi final misalnya, terus revisi. Skripsi final fix, terus nanti direvisi lagi. Skripsi final fix, fix, fix banget gitu misalnya. Nah, itu kan jadi tiga file tuh, tiga file yang berbeda. Nah, tapi dengan Git ini, ibaratnya dari yang tiga file tuh bisa tetap jadi satu file, kayak gitu. Nah, untuk kodenya itu, di coding, itu biasanya Git ini dipakai untuk kolaborasi gitu. Jadi misalnya programmernya lebih dari satu, misalnya ada aku, ada tiga rekan yang lain misalnya. Jadi kita bisa kolaborasi menggunakan tools yang namanya Git ini, kayak gitu. Nah, Git ini ada tools lainnya namanya GitHub. Jadi GitHub ini website tempat di mana kita menyimpan kode-kode kita kayak gitu. Sekaligus juga di GitHub ini teman-teman bisa ibaratnya jadi apa ya? Mungkin jadi semacam sosial media gitu bagi programmer mungkin kayak gitu. Jadi teman-teman bisa saling follow di sana, bisa kolaborasi lah di sana gitu. Jadi nanti kalau teman-teman mungkin belum punya GitHub, mungkin bisa consider buat akun GitHub kayak gitu. Oke, lalu lanjut lagi ke programming language dan framework. Jadi untuk programming language itu banyak banget sebenarnya. Tapi aku coba pilih beberapa yang populer. Di sini ada JavaScript. Kalau teman-teman di web development pasti bakal ketemu JavaScript. Jadi aku saranin banget teman-teman untuk coba dalamin dulu JavaScript-nya. Jadi kan tadi ada HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ketiga ini, kalau misalnya teman-teman memang mau uh, nyemplung di dunia web development, ketiga ini dikuatin, ibaratnya gitu. Terus programming language selanjutnya, di sini ada PHP. PHP ini banyak banget dipakai, khususnya di WordPress biasanya. Jadi ada banyak banget perusahaan uh, perusahaan kayak software house gitu, tapi dia memang khusus di kayak semacam apa ya, konsultasi gitu, kayak dia dia buat kayak custom website gitu. Jadi dia mesti kebanyakan pakai PHP, jadi pakai WordPress gitu. Maaf, pakai WordPress, tapi untuk programming language-nya si WordPress itu dia pakai PHP kayak gitu. Terus di sini ada Java. Java itu biasanya dipakai di korporat atau korporat yang sudah established gitu, bisa misalnya kayak banking, dia biasanya pakai Java kayak gitu. Terus ini ada Ruby. Ruby ini eh, dia programming language juga, tapi ini sebenarnya agak jarang sih sejujurnya. Aku cuma pernah lihat sekali dua kali untuk di uh, job vacancy gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman mau pakai Ruby itu hmm, ya pilihan aja lah, opsional. Terus ini ada Python. Python ini bisa dipakai di web development juga, bisa dipakai untuk data scientist juga. Jadi untuk Python ini sangat-sangat fleksibel sih. Jadi kalau misalnya teman-teman mau belajar Python, itu oke juga. Karena juga aku coba lihat di job vacancy juga lumayan banyak yang butuh Python. Terus terakhir di sini ada Golang. Golang ini cukup naik daun, banyak dipakai di startup biasanya. Nggak cuma di startup sih biasanya. Emang banyak sekarang kalau Golang. Jadi kalau teman-teman mau coba Golang, oke juga. Tapi kalau misalnya teman-teman mau nyemplung di web development, pesanku dicoba dikuatin dulu di HTML, CSS, dan JS-nya. Nanti kalau teman-teman udah kuat di JS-nya, harusnya kalau misalnya teman-teman mau pindah ke PHP, ke Java, ke Python, atau ke Golang, itu konsep-konsepnya masih ke bawah. Walaupun mungkin sintaksnya berbeda, tapi konsepnya masih ke bawah. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke framework-nya. Nah, framework-nya di sini, kalau di web development, di bagian front end, atau yang biasanya eh, di bagian website yang teman-teman lihat atau user lihat, itu biasanya menggunakan yang namanya React.js. Ada React.js dan Vue.js. Ini yang terbanyak. Kayak gitu. Ada satu lagi namanya Angular, tapi
kalau aku coba lihat di job vacancy, kayaknya memang kalau di Indonesia kebanyakan antara pakai React atau Vue sih. Walaupun tetap ada yang pakai Angular, biasanya di korporat eh, yang sudah established gitu biasanya. Dia biasanya tetap pakai Angular. Tapi untuk selain itu, kebanyakan sih pakai React dan Vue. Jadi misalnya nanti teman-teman untuk tertarik untuk belajar di front end-nya, aku mau nyaranin ke React dan Vue kayak gitu. Terus untuk di back end-nya di sini ada Express. Express itu menggunakan JavaScript dan di sini ada Nest.js. Nest.js juga pakai JavaScript. Ini untuk back end. Terus di sini ada Flask. Di sini ada Spring Boot dari Java. Flask itu kalau nggak salah pakai Python untuk bahasa pemrogramannya. Di sini ada Laravel. Laravel itu populer banget sih untuk di market saat ini karena dia pakai PHP juga. Jadi eh, aku bisa bilang hmm, lebih learning curve-nya dia rendah ibaratnya dibanding yang lain. Jadi kalau misalnya teman-teman tadi sudah belajar HTML, CSS, dan JS, teman-teman mau mulai pakai Laravel, bahkan teman-teman mungkin belum begitu familiar sama PHP, ibaratnya langsung ke Laravel kayaknya bisa deh. Tapi aku saranin lagi, coba baca-baca dulu atau coba pelajari dulu PHP-nya. Tapi ini salah satu framework dengan learning curve yang rendah menurutku. Dan sangat-sangat ramah pemula. Ramah banget. Bahkan aku kemarin waktu aku belajar Laravel untuk kerjaanku yang sekarang itu kayaknya seminggu 2 minggu gitu untuk biar familiar sama frameworknya. Dan itu juga sudah bisa. Jadi mungkin nanti teman-teman kalau misalnya tertarik dengan PHP mungkin bisa dengan Laravel kayak gitu. Terus ini ada Rails. Rails ini uh, framework dari si Ruby Ruby dari Ruby kayak gitu. Tapi jujur aku belum pernah megang Rails dan Ruby. Jadi aku nggak bisa ngomong banyak sih soal ini. Kayak gitu. Oke, terus roadmap belajarnya. Nah, roadmap belajarnya ini aku coba simplifikasi. Kalau di web development, yang jelas teman-teman harus belajar HTML dan CSS. Kayak gitu. Habis itu, teman-teman harus belajar JavaScript juga. Nah, tapi belajarnya yang mungkin teman-teman bisa buat, misalnya belajar HTML dan CSS nih misalnya. Nah, teman-teman mungkin bisa coba buat sesuatu gitu. Jadi belajar dikit, langsung buat sesuatu. Belajar dikit, buat sesuatu. Nah, itu bisa bantu teman-teman untuk belajar sama apa ya? Jadi lebih melekat lah di otak gitu untuk ilmu-ilmunya. Nah, terus untuk HTML dan CSS ini minimal teman-teman bisa lakuin layout tampilan kayak gitu. Jadi misalnya teman-teman ada desain sebuah website. Nah, teman-teman bisa kira-kira buat layoutnya aja udah gitu. Itu paling minimal. Nggak perlu mirip-mirip banget, nggak apa-apa. Tapi setidaknya tahu lah sedikit-sedikit kayak gitu. Nah, terus ada JavaScript. Nah, JavaScript ini bahasa pemrogramannya kalau di front end atau di tampilan yang website yang user lihat kayak gitu. Nah, minimal kalau di JavaScript ada yang namanya DOM manipulation. DOM manipulation tuh sebenarnya secara simpelnya tuh adalah misalnya tadi kan ada paragraf nih. Paragraf ada misalnya uh, aku suka programming misalnya. Nah, itu kan warnanya tuh hitam tuh. Nah, DOM manipulation tuh jadi kayak bisa memanipulasi atributnya gitu atau stylenya misalnya. Jadi misalnya dari warna hitam jadi warna abu-abu mungkin atau warna biru kayak gitu. Nah, terus si JavaScript ini dia juga bisa mengambil data uh, dari sumber-sumber lain dari kalau kita sebutnya itu namanya endpoint. Endpoint itu bentuknya uh, kayak link. Jadi kalau misalnya kita buka linknya itu, nanti linknya itu akan menampilkan data-data gitu ibaratnya. Tapi misalnya bagi teman-teman yang mungkin kayak agak pusing gitu kan dengan istilah-istilah ini, nggak apa-apa. Nanti coba dulu aja yang HTML dan CSS-nya. Nanti JS sambil belajar, sambil jalan lah ibaratnya kayak gitu.
Nah, terus untuk belajar bahasa backend-nya, kalau ini kan tadi front end ya, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk belajar bahasa backend-nya, teman-teman bisa pilih PHP, Java, Python, Ruby, atau JavaScript. Pilih aja salah satu, kayak gitu. Jadi nanti pilih salah satu, terus dipelajari sampai dalam. Jadi nanti misalnya mau pindah bahasa gitu, sudah enakan ibaratnya, kayak gitu. Terus database. Database ini tempat di mana teman-teman nyimpen datanya. Jadi kalau misalnya belajar bahasa backend itu pasti kena yang namanya database. Nah, database itu bisa pakai MySQL atau mungkin MongoDB. MongoDB itu hmm, intinya tempat nyimpen data tapi dalam bentuk lain dari MySQL. Jadi kalau MySQL itu bentuknya tabel, kalau MongoDB itu bentuknya teks kayak gitu. Jadi bentuk ada file isinya teks semua, panjang banget kayak gitu. Ini pilih salah satu aja gitu. Tapi aku kalau nyaranin coba belajar MySQL dulu kayak gitu. Nah, terus belajar version control kayak yang tadi menggunakan Git dan GitHub. Terus untuk setelah teman-teman tadi mulai pede di HTML, CSS, JavaScript, dan salah satu bahasa untuk di backend-nya ini, teman-teman bisa pilih framework uh, yang sesuai gitu. Misalnya teman-teman mau coba belajar di front end, oke, teman-teman bisa pilih React, Vue, atau mungkin tadi Angular. Atau teman-teman mau coba belajar backend nih, oke, teman-teman bisa pilih Express, Nest, atau mungkin uh, Flask atau Java Spring Boot, dan di sini juga ada Laravel dan Rails kayak gitu. Nah, tadi kan super simplified dari aku. Nah, kalau teman-teman mau coba, di sini ada roadmap.sh. Jadi di sini ada banyak banget untuk roadmap belajar. Jadi di sini ada front end, back end, DevOps, full stack misalnya. Bahkan juga ada Android kayak gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman kunjungin webnya, di bawah itu, kalau misalnya teman scroll, itu ada roadmap khusus untuk framework-framework tertentu. Kayak tadi misalnya dari React, Vue, itu juga ada di situ. Kayak gitu. Dan ini adalah bentuknya, tampilannya. Misalnya teman-teman pilih roadmap JavaScript. Kayak gitu. Di sini ada apa itu JavaScript. Bahkan ada sampai sejarahnya kayak gitu. Dan di sini sudah ada uh, poin-poin apa yang teman-teman harus ketahui, ibaratnya gitu. Jadi nanti tinggal dipilih aja sih, mau pakai yang antara mau pakai roadmap belajar simplifatnya aku ini, atau mau belajar ini, pakai dari roadmap.sh. Itu bebas. Yang penting teman-teman bisa belajar, bisa enjoy aja sih sebenarnya. Kayak gitu. Terus teman-teman misalnya lagi belajar, misalnya lagi stuck nih, kemana sih uh, cari uh, apa ya? Cari jawaban tuh di mana sih? Kalau aku biasanya, karena dulu aku kebetulan sempat ngerasain belajar secara otodidak dan belajar secara dengan ikut bootcamp, ikut course kayak gitu. Dulu waktu awal-awal tuh aku belajarnya itu otodidak kayak gitu. Jadi aku kalau misalnya otodidak kan nggak ada gurunya ibaratnya. Jadi aku biasanya pergi ke MDN, Stack Overflow, atau ke dokumentasi tiap bahasanya, library atau frameworknya kayak gitu. Di sini ada dokumentasi PHP, di sini ada dokumentasi React kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mungkin nggak terbiasa dengan belajar sendiri, teman-teman bisa sih ikut kayak course-course itu, kayak yang ditawarin expert.id. Karena dulu aku benar-benar rasain belajar sendiri itu ada tantangannya sendiri sih. Karena pasti belajarnya itu kan kalau misalnya di course itu kan pasti tertata tuh dari paling dasar sampai yang ibaratnya lebih menjerumus lah ibaratnya, lebih expertnya. Nah, jadi kalau misalnya aku belajar secara otodidak, itu lompat-lompat. Karena nggak ada panduannya tuh, nggak ada apa ya, patokannya harus belajar apa. Oke, di roadmap S.Exa tadi ada. Cuman kadang-kadang tuh, apa ya, kadang-kadang tuh lupa juga gitu untuk ikutin di roadmap.sh-nya kayak gitu.
Jadi dulu aku waktu belajar otodidak itu sering lompat-lompat. Jadi banyak pengetahuan yang harusnya aku ketahui di dasarnya, tapi nggak aku ketahui. Jadi waktu aku belajar harus kembali lagi belajar dasarnya sudah sampai agak kesekian gini, belajar lagi yang dasarnya gitu. Jadi mungkin kalau misalnya teman-teman nggak mau kayak gitu, aku saranin juga sih bisa coba ikut course-course yang kayak gitu. Itu worth it menurutku. Oke, ini mau dilanjut live ke pelajaran. Halo Kak, iya boleh langsung dilanjut aja biar teman-teman langsung kebayang. Oke, oke. Sip, sip. Oke, jadi di sini untuk live code-nya, aku mau peragakan gimana sih cara membuat tampilan di website kayak gitu. Nah, teman-teman kalau mau ngikutin, boleh juga di sini bisa ke namanya Programmis HTML Online Compiler. Kalau teman-teman eh, search di apa namanya di Google, tulis aja Programmis HTML Online Compiler gitu. Nanti keluar biasanya. Mungkin aku tunggu beberapa saat dulu ya, biar teman-teman persiapan juga. Iya nih buat teman-teman yang mau nanti bareng sama Mas Arnold sekalian praktek mungkin bisa di search dulu programmis.com atau HTML online compiler ini. Oh ya, Buat mungkin teman-teman aku yang bisa. mau, iya. Ah, iya, boleh boleh pakai CodePen juga boleh. Aman. Hmm. Ini juga cuman preferensi aja sih sebenarnya. Tapi kalau teman-teman mau pakai CodePen itu bisa banget. Boleh banget. Nah, jadi kita aku mau coba share cara eh, menerapkan dari desain seperti ini ke bentuk kode kayak gitu. Oh ya, maaf Kak Zara, ini waktunya sisa berapa menit sebelumnya? Masih ada sekitar 20 menit lagi. Boleh Ah, oke. dilanjut. Sip. Oke, sip, sip, sip. Teman-teman udah siap? Kalau udah siap mungkin boleh eh, chat di text box, chat box. Ah, udah siap-siap. Oke, 3 orang udah siap. Udah 5 orang. Oke, oke, dan nambah lagi. Ah, sip, udah aman. Oke, oke. Nah, jadi di sini aku juga sebenarnya siapin file Figma-nya. Walaupun sebenarnya teman-teman juga nggak bisa ngedit-ngedit juga, nggak bisa inspect elemennya sih. Tapi aku share aja ya. Siapa tahu teman-teman mau coba lihat-lihat kayak gitu. Jadi udah nambah nih yang siap-siap. Oke. Nah, jadi teman-teman, ini yang mau coba kita terapkan dalam bentuk kode. Jadi di sini ada uh, judulnya, fitur-fitur unggulan dari produk kami yang bisa Anda nikmati. Ini ada deskripsinya, terus di sini ada tombol kecil, dan di sini ada fitur-fiturnya, A, B, C, dan D. Kayak gitu. Oh, maaf, kayaknya nggak ada sih kalau mini tasknya. Jadi ini cuman uh, aku nyoba nerapin dari desain ke bentuk kode. Jadi nanti mungkin teman-teman bisa ngikutin kayak gitu. Jadi ada gambaran apa kira-kira kalau misalnya jadi web developer tuh kayak gimana sih gitu. Oke, kalau aku mulai sekarang, oke, teman-teman, chat box saja sih, chat di chat box saja. Ah, oke, sip, sip. Oke deh kalau gitu, sip. Jadi ini yang aku buka di Programmis. Begitu aku buka, wait, aku reload dulu aja ya. Nah, di sini ada HTML, CSS, dan JavaScript-nya. Cuman hari ini
kayaknya kita nggak bakal ke JavaScript. Aku takutnya waktunya nggak cukup kayak gitu. Oke. Nah, kalau di sini teman-teman lihat ini kan banyak banget nih apa namanya ada tulisan-tulisan banyak banget. Nah, teman-teman bisa perhatiin dulu di line nomor satu. Jadi doctype HTML itu ibaratnya ngasih tahu bahwa file ini tuh HTML gitu ibaratnya. Terus di line kedua itu HTML language-nya adalah English atau bahasa Inggris lah atau apa ya, huruf Romawi gitu, pakai A B C D F G 1 2 3 kayak gitu. Terus di sini ada head. Head itu intinya tuh di sini bisa ngasih bahasa teknisnya itu metadata. Metadata tuh intinya cuma ngasih tahu, oh ini tuh pakai uh, karakter UTF-8 misalnya, terus misalnya ada apa namanya di sini tuh lebarnya tuh device width misalnya kayak gitu. Terus misalnya di sini ada scale-nya 1.0 kayak gitu. Jadi misalnya katakan yang jadi 4, dia harusnya jadi lebih besar gitu. Tapi ini dibiarin aja. Terus di sini misalnya ada title. Nah, title ini nanti uh, akan berpengaruh di sini nih, nama nama yang ada di atas ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ke expert.id misalnya, nah di sini kan ada tulisan beranda expert gitu kan. Nah, itu uh, ditulisnya pakai di title ini. Misalnya kita ganti. Jadi apa ya? Kita coba expert aja ya. Expert. Nah, di sini langsung keubah nih jadi expert kayak gitu. Jadi untuk di bagian di dalam head ini dia intinya ngasih informasi kayak gitu. Nah, selain informasi, kita juga bisa uh, kita bisa masukin file lain dengan link kayak gini. Jadi di sini ada style.css. Ingat CSS itu untuk styling. Jadi di sini CSS ini fungsinya untuk memberikan style pada file HTML kita kayak gitu. Nah, di sini di dalam body, nah body ini adalah yang akan ditampilkan di layarnya kayak gitu. Misalnya di sini ada tulisannya write, edit, and run HTML, CSS, dan JavaScript code online. Dia munculnya di sini. Terus untuk paragrafnya di sini, our HTML editor updates the web view automatically bla bla bla. Nah, munculnya di sini. Jadi kayak gitu tuh. Terus ini ada script. Script ini untuk JavaScript di sini. Tapi kayaknya kali ini kita nggak bakal ke JavaScript. Aku dapatnya nggak cukup. Jadi kita bisa hapus dulu. Kayak gitu. Atau mungkin bisa dihapus semua sih nggak apa-apa. Kayak gini. Aku kecepatan nggak teman-teman? Aman ya? Oke. Nggak. Oke. Sip, sip. Nah, sekarang kita balik lagi ke desainnya. Di sini kan ada tulisan nih, fitur-fitur unggulan dari produk kami yang bisa Anda nikmati. Nah, ini kan judul dari, ibaratnya kalau kita kata teknisnya itu section. Jadi di section ini atau di bagian ini ada judul ada judul ini, fitur-fitur dan sebagainya ini. Nah, jadi untuk judul itu biasanya kita pakai tag H atau heading, entah heading 1 sampai 6. Tapi biasanya kalau misalnya itu judul yang paling pertama kali biasanya pakai H1. Kalau misalnya ada judul kedua biasanya pakai H2 kayak gitu. Maaf, judul pertama, judul utama itu pakai H1. Tapi kalau misalnya ada judul kayak subjudul gitu, itu bisa pakai H2 dan seterusnya. Jadi kita tulis dulu di sini H1. Nah, H1 di sini ada fitur-fitur unggulan dari produk kami yang bisa Anda nikmati. Nah, kalau untuk
Tag heading itu harus ada yang namanya tag penutup. Jadi seperti ini. Oke, sudah muncul nih kayak gini. Terus di sini ada, hmm, oh maaf, di sini ada paragraf ya. Cobain gratis dengan klik tombol di bawah ini. Bisa kita klik P. Oke, udah ada. Terus untuk tombolnya di sini ada coba gratis. Ini kita bisa pakai div aja, nggak apa-apa. Nah, div ini tuh kayak semacam apa ya? Elemen gitu. Elemen yang bungkus elemen lain mungkin bisa dibilang gitu. Wait. Mungkin aku bisa jelaskan kalau misalnya ada sudah sambil praktek ya. Oke. Nah, jadi si div ini sebenarnya kayak apa ya? Pembungkus gitu untuk elemen-elemen lainnya, kurang lebih gitu. Jadi misalnya kita mau styling, kita bisa bungkus nih elemen misalnya H1 atau P ini pakai si div ini. Nah, contohnya kayak gini. Nah, misalnya eh, ini si judulnya sama deskripsinya. Kalau dari desainnya kan dia di tengah nih. Nah, kita bisa bungkus keduanya ini, terus kita tambahin stylenya. Nah, style ini di style.css sebenarnya kita bisa nuliskan pakai di sini, cuman kita juga bisa nulisin eh, sebagai atribut di tag HTML-nya, kayak gitu. Tapi kita coba dulu ya, yang bagian di sini ya. Kita bisa nambahin kelas sama dengan heading misalnya. Nah, di sini caranya untuk eh, memberikan apa namanya stylenya. Kita panggil dulu nih heading. Headingnya kita tulis di sini. Nah, tapi kan ini kelas. Nah, kalau misalnya dari kelas, itu kita harus pakai titik di depannya. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita sudah setup untuk si CSS-nya. Nah, sekarang kita mau ke tengah ini. Nah, ke tengah ini bisa pakai, ada banyak cara sebenarnya. Cuman karena ini bentuknya teks, kita bisa pakai yang namanya text align, kalau nggak salah. Text align, center. Nah, jadi yang tadinya di sebelah kiri, sekarang bisa jadi di tengah. Kayak gitu. Sampai sini. Oke. Oke. Sekarang kita coba slicing bagian card-nya ya. Nah, di sini ada gambar, terus ini ada teks juga. Oke, kita coba dulu. Kita coba dari teksnya dulu ya, yang paling gampang. Kita copy aja dari atasnya. Ini ada fitur A. Oke. Nah, ini ada deskripsinya, kayak gini aja ya. Oke. Terus ini kita buat kelas.
card misalnya. Nah, si card tadi ini punya background yang warna background yang berbeda. Jadi kita tulis background, dan di sini backgroundnya warnanya FEFF9. Oke, baik. F-nya perang satu. Agak kurang kelihatan nih sebenarnya. Kita coba ganti aja ya. Kita ganti jadi warna hitam aja. Ini jangan deh, gray. Oke, biar kelihatan. Nah, ini kan sudah kelihatan nih, ada bentuknya kan, backgroundnya. Nah, sekarang kita bisa menentuin untuk width-nya atau lebarnya. Nah, width ini bisa ditentuin, misalnya pakai 100 pixel, 200 pixel, kayak gitu. Jadi ini bisa menentuin untuk lebarnya. Terus kalau teman-teman lihat di sini, sebelah-sebelahnya, di ujung-ujungnya ini kan enggak kotak. Nah, itu namanya border radius. Border radius misalnya 10 pixel. Nah, dia jadi halus untuk di pinggirannya. Kurang lebih kayak gitu. Terus habis itu di sini ada ikonnya. Nah, icon ini bisa kita pakai icon dari Iconify kayak gini. Teman-teman kalau misalnya mau coba cari bisa Iconify, kita klik aja, terus di bagian sini ada icons kayak gitu. Terus dicari di sini. Nah, kebetulan aku cari money, sudah dapat di sini. Eh, kita bisa langsung copy aja di bagian ini. Terus masuk ke index HTML, dimasukin ke card-nya kayak gitu. Nah, tapi di sini ada informasi, kita harus make sure import Konopay icon web komponennya. Yang bisa di copy, lalu dimasukin ke di bagian head-nya di sini. Kalau kita paste, semoga keluar. Oke, belum keluar ya. Oke, aku nggak tahu apakah karena ini apa kayak programisnya atau bukan, tapi harusnya keluar karena udah di load script-nya di sini. Lihat. Fitur A itu tag-nya nggak heading min, H3. Uh, oh, sorry. Fitur A itu tag-nya nggak heading min, H3. Oh iya, bisa juga nih pakai H3. Jadi bisa pakai apa namanya, paragraf atau H3 itu bisa. Kayak gini ya. Oke. Sip. Nah, ini aku minta maaf banget. Ini kayaknya untuk di program di sini nggak bisa uh, ngambil dari Econofy. Jadi aku coba pakai image lain. Coba. Mungkin pakai checklist dulu aja kali ya. Kita copy link address-nya. Kita pakai tag image aja. Oke, apakah keluar? Oke, nggak keluar lagi. Oke. Uh, Teman-teman, aku minta maaf banget untuk waktunya ternyata udah habis. Uh, jadi sampai sini dulu aja. Aku minta maaf banget karena waktunya kurang. Uh, Mungkin sampai situ aja. Terima kasih teman-teman. Mungkin bisa diambil alih oleh Kak Anggi. Oke, terima kasih Kak Arnold buat sesi prakteknya dan materi yang telah diberikan. Mungkin teman-teman maaf ya ini sesinya kepotong, mungkin lagi greget-gregetnya lagi. Wah seru nih ternyata kayak gini bisa kayak gitu bisa. Ternyata ya waktunya terbatasnya. Nah buat teman-teman next yang pengen belajar lagi nih lebih serius, mungkin nanti bisa dapat informasi menarik dari Kak Fatia abis ini bentar ya.
Oke, Kak Arnold, aku boleh gantian share screen ya? Oh ya, oke. Izin bentar ya, Kak. Oke, nah teman-teman, kira-kira tadi gimana nih kesannya setelah dengerin materi dari Kak Arnold dan langsung praktek nih? Apakah tangannya sudah mulai tertantang untuk mencoba berbagai materi-materi yang udah diberikan oleh Kak Arnold? Nah, mungkin teman-teman setelah tadi dipaparkan materi oleh Kak Arnold, mungkin langsung bisa dituliskan aja pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan dan pada akhir sesi nanti akan dijawab satu persatu oleh Kak Arnold jika waktunya masih ada ya. Tentunya masih ada sih waktunya pastikan kita sediakan. Mungkin pertanyaannya terbatas ya, tapi teman-teman bisa langsung tanya-tanyain aja. Siapa tahu pertanyaan teman-teman semua bisa beruntung langsung dijawab oleh Kak Arnold. Oke, terima kasih Kak Arnold. Mungkin selanjutnya aku ada informasi menarik nih buat teman-teman ketahui. Mungkin tadi udah tergugah ya rasa ingin tahunya, rasa ingin belajarnya, rasa kayak wah ternyata web development itu seru ya, bisa belajar nge-coding, terus tadi ada HTML, CSS, pengen kayak lebih mahir lagi. Nah, aku ada sedikit informasi menarik, mungkin akan disampaikan oleh rekan saya dari tim expert juga ada Kak Fatia. Halo Kak. Oh iya, halo selamat malam. Suara masuk ya? Oke Kak, masuk suaranya. Mungkin ini sesinya aku langsung lanjutin aja ke Fatia. Silakan Ya, Kak. aku izin share screen ya. Oke, kelihatan belum ya? Oke. Ya, sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, saya Fatiha. Jadi saya tim CRM dari Expert ya teman-teman. Jadi pada malam hari ini aku mau bagi informasi penting nih buat kalian ya. Jadi di sini aku mau informasi tentang Intensive Bootcamp Web Development dari Expert ya. Jadi Bootcamp Web Development ini sudah batch ketiga di Expert. Nah, untuk kelas terdekatnya itu nanti ada di tanggal 12 Februari 2024 ya, jadi di bulan depan. Nah, fasilitas apa aja sih yang ada di Expert? Kenapa teman-teman harus ikut bootcampnya di Expert gitu? Nah, yang pertama, di kami kita akan ada 8 sesi live class ya dalam waktu 1 bulan. Jadi nanti sekitar seminggu 2 kali gitu ya teman-teman. Ada 8 kali pertemuan dan ini live langsung dengan mentornya ya. Jadi nggak dalam bentuk video, tapi ini bentuknya tuh langsung live langsung dengan mentor-mentornya. Jadi yang teman-teman juga bisa tanya jawab langsung sama mentornya misalnya ada yang mau ditanyakan atau pada saat kelas tuh ada yang nggak paham gitu ya. Nah, selanjutnya ada sertifikat resmi yang diakui Kemenaker. Nah, jadi teman-teman, di mini bootcamp pada malam hari ini, teman-teman kan juga dapat sertifikat ya nanti yang ngisi absensi ini ya. Nah, sertifikat untuk mini bootcamp ini kan sertifikatnya hanya sertifikat kehadiran gitu teman-teman. Nah, untuk kalau yang bootcamp ini berbeda karena sertifikat ini langsung resmi dari expert dan juga Kemenaker. Nah, sertifikat ini bisa buat apa sih? Nah, sertifikat ini bisa buat menambah trusted nanti ketika teman-teman daftar pekerjaan. Nah, dengan adanya sertifikat ini bisa menambah value CV-nya teman-teman juga. Jadi biar semakin percaya kalau teman-teman tuh bisa web development kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada kurikulumnya yang sudah sesuai dengan SKKNI ya. Jadi Kak Arnold juga sudah spill kalau belajar otodidak tuh agak sulit gitu ya, karena tidak ada kurikulum yang pastinya gitu. Jadi agak loncat-loncat gitu. Nah, kalau ikut kelas bootcamp, nanti kelasnya akan runtut juga gitu teman-teman. Dan kurikulumnya sudah sesuai dengan standar. Gitu. Selanjutnya kita ada psychological online assessment. Jadi nanti ada gratis cek kepribadian ya, kepribadian teman-teman gitu. Nah, itu bisa dapat free deh teman-teman. Ada professional branding juga, ada grup mentoring dan networking. Jadi nanti bakal ada grupnya juga teman-teman untuk peserta.
Dan di grup itu juga sudah ada mentornya juga. Jadi teman-teman bisa saling share, saling tanya jawab juga di situ, bisa menambah silaturahmi juga. Dan ini grupnya akan selamanya. Jadi ketika kelasnya sudah berakhir, eh, grupnya nggak akan dihapus gitu atau suruh keluar semua gitu enggak. Jadi grupnya ini selamanya juga. Jadi teman-teman di situ juga bisa saling share loker misalnya atau saling share tentang materinya. Nah, itu bisa banget di situ ya. Dan nanti juga ada mentor yang langsung di dalamnya. Terus ada akses materi dan rekaman kelas umur hidup. Jadi akses untuk materi sama rekamannya itu selamanya ya teman-teman. Jadi misalnya nih tahun depan teman-teman mau ulang lagi rekamannya juga bisa. Misalnya lupa atau pengen mengingat lagi, nah itu bisa. Atau juga teman-teman yang misalnya pada saat kelas nggak bisa ikut ya, nah itu bisa lihat dari rekamannya. Dan nanti kalau ada yang bingung atau pengen ditanyakan juga bisa langsung di grup gitu. Jadi sangat fleksibel ya teman-teman ya. Gitu. Nggak lupa ini juga ada portofolionya ya teman-teman. Jadi portofolionya juga bisa menambah kaset lagi setelah sertifikat tadi. Nah juga ada portofolionya juga itu. Nah, untuk harganya ada di Rp499.000 untuk langsung dapat semua fasilitas tadi ya teman-teman ya. Tapi tenang, nanti bakal ada diskon khusus untuk yang ikut webinar pada malam hari ini. Jadi teman-teman tetap stay di webinar ya. Gitu. Nah, selanjutnya ini bakal aku jelasin tentang manfaat apa aja sih yang bakal teman-teman dapetin ketika ikut kelas ini gitu. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu juga kalau kelas itu kelas basic. Jadi siapapun bisa ikut, walaupun teman-teman belum punya basic apapun tentang coding, nah itu tetap bisa ikut kelas ini karena ini kelasnya basic dari pemula banget. Gitu. Nah, manfaatnya apa sih yang bisa teman-teman dapetin? Yang pertama bisa memahami dasar-dasar HTML, CSS, dan juga JavaScript. Tadi Kak Arnold juga sudah spill dikit-dikit ya tentang CSS. Yang kedua, memahami dasar-dasar Bootstrap, Tailwind, Git, dan GitHub, dan MySQL, SQL. Selanjutnya ada memahami pembuatan RESTful API, menguasai teknologi dasar web development, dan bekerja dengan basis data. Selanjutnya mengelola proyek dengan Git dan membuat, mendeploy, dan mengelola aplikasi web. Jadi nanti ini sekalian bikin portofolionya ya teman-teman. Jadi nggak cuma materi aja, nanti bisa langsung dapat prakteknya. Gitu. Nah, di expert ini sudah ada 4.100 peserta ya yang ikut bootcamp expert sampai Desember kemarin ya teman-teman. Jadi sudah banyak banget yang pernah ikut kelas kita. Karena kelas kita juga macamnya banyak, nggak cuma web development. Jadi ada sekitar 6 bootcamp juga. Dan ini sudah 4.100 peserta yang sudah alumni ya, sudah alumni dari expert gitu. Jadi teman-teman nggak perlu meragukan lagi ya, expert tuh seperti apa gitu ya, karena sudah banyak alumni juga gitu. Nah, bootcamp ini buat siapa aja sih ya? Sangat direkomendasikan buat ex-student, junior programmer, junior web developer, atau freelance, atau career switcher, atau yang mau switch karir, misalnya yang sebelumnya belum pernah belajar web developer, terus pengen jadi web developer bisa switch karir lewat ikut kelas ini ya. Karena tadi kelas ini tuh bisa dari basic, jadi semua orang bisa ikut. Ada job seeker juga yang cari pekerjaan, pengen nambah value CV-nya gitu. Nanti kan karena dapat sertifikat portofolio, bisa ikut bootcamp ini dulu. Dan bisa flash PB juga bisa, dan ini juga bisa untuk siapa aja sih sebenarnya teman-teman. Tidak terkhusus dengan yang tadi aku sebutin, bisa buat siapa aja juga yang pengen belajar web developer. Itu. Nah, ini contoh portofolionya ya teman-teman. Jadi nanti portofolionya itu akan membuat aplikasi website, website e-commerce gitu. Ini contohnya ya, ini contohnya seperti ini. Nanti yang belum jelas bisa tanyain ke aku juga di chat langsung nanti kalau misalnya ada yang penasaran portofolionya seperti apa bisa chat aku aja. Tapi gambarannya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan membuat e-commerce gitu. Tuh, nah untuk diskonnya ya teman-teman. Jadi yang pengen ikut kelasnya bisa chat webdev ke nomor aku di 0812 2878 0161. Nah, teman-teman nanti bakal dapat diskon 200.000. Jadi harganya hanya 299.000 aja, teman-teman ya, untuk 8 kali pertemuan dan semua fasilitas yang sudah aku sebutin tadi. Jadi insya Allah worth it juga ya, teman-teman.
Jadi yang mau ikut bisa langsung chat aja, chat webdev ke nomor aku di 0812 2878 0161 gitu ya, teman-teman. Dan ini terbatas hanya untuk 8 peserta aja dan yang tercepat ya, teman-teman ya. Jadi yang mau ikut cepetan chat juga gitu. Oke, harganya 299.000 ya, teman-teman. Jadi dapat diskon 200.000 dan hanya untuk peserta webinar pada malam hari ini aja gitu. Oke, terima kasih. Eh, informasinya udah selesai. Aku kembali lagi ke Mbak Sarah ya. Aku tunggu chatnya. Oke teman-teman, ditunggu ya. Terima kasih Kak Fatia atas tawaran yang menarik buat teman-teman yang berminat bisa langsung hubungin tadi di nomor yang Mbak Fatia dapat diskon 200.000 tuh lumayan gede banget loh bisa buat hal-hal atau keperluan yang lainnya. Nah teman-teman, mungkin itu yang dari Mbak Fatia. Mungkin kita bisa move ke acara berikutnya. Oke, aku di sini mungkin mau izin share screen lagi untuk lanjut ke sesi tanya jawab bersama Kak Arno tentunya ya. Mungkin teman-teman udah nulis beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan nih ke Kak Arnold. Oke, apakah layarku sudah kelihatan ya? Oke, sudah. Nah, teman-teman ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Mungkin kita, kalau waktu yang memungkinkan kita akan jawab semuanya, tapi kita pilih mungkin 3 pertanyaan yang paling menarik. Apakah Kak Arnold sudah siap untuk menjawab ini? Udah. Oke, Udah siap. siap, Kak. Mungkin kita mau, Kak Arnold mau milih apa? Boleh aku milih random nih? Boleh, pilih random boleh. Oke. Mungkin ini deh yang pertama. Oke. Kalau diterima di suatu pekerjaan yang emang udah ada websitenya, sekiranya pas kerja itu nanti ngapain aja? Apakah hanya perlu manage website yang udah ada atau perlu bikin baru untuk update ke depan? Mungkin Kak Arnold bisa bantu jawab berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang Kak Arnold tahu. Silahkan Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah diterima di suatu pekerjaan, terus memang udah ada websitenya, itu sebenarnya tergantung lagi sih ke perusahaannya. Bisa jadi mungkin dari perusahaannya punya kebutuhan bisnis, misalnya perlu eh, websitenya perlu diimprove atau mungkin perlu diganti websitenya. Nah, itu bisa banget sih. Atau mungkin eh, ada dari uh, service bisnisnya, ada yang perlu dibuat baru, ada yang perlu dibuat untuk mengikuti zaman kayak gitu kan. Kalau dunia bisnis kan sangat-sangat volatil atau apa ya, harus gerak cepat lah ibaratnya. Nah, itu jadi nanti teman-teman mungkin akan masuk ke situ. Jadi benar-benar tergantung ke perusahaannya sendiri, kebutuhannya kayak gimana gitu. Oke, untuk jawabannya tadi nggak ada nama penanyanya ya. Mungkin itu ya jawaban dari Kak Arnold. Mungkin kita bisa langsung next ke pertanyaan berikutnya Kak, biar beberapa pertanyaan bisa terjawab dan rasa penasaran teman-teman bisa terjawab dan bisa tidur dengan tenang kali ya. Oke, ini Ya, ada boleh. pertanyaan. Oke, Kak. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Wulan. Ini kayaknya penting sih buat pemula-pemula nih ya. Ada pertanyaan, kalau mau nyoba-nyoba ngoding, itu minimal spek dari laptop atau komputernya ada nggak sih, Kak? Boleh langsung Oke. dijawab, Kak. Oke, jadi kalau dari web development sendiri, ini menurutku yang salah satu keunggulannya itu spek laptopnya itu nggak perlu tinggi-tinggi banget, nggak apa-apa. Jadi yang penting bisa jalanin browser itu udah oke banget. Tapi kalau misalnya dirasa masih ngelek-ngelek kayak gitu dan misalnya pakai Microsoft misalnya, itu coba bisa nyoba-nyoba pakai Linux misalnya dengan dual boot kayak gitu. Kalau misalnya belum tahu caranya, nanti bisa coba searching-searching aja di YouTube, itu sudah ada banyak untuk tutorialnya gitu. Oke, Kak Arno, terima kasih jawabannya. Mungkin itu ya teman-teman buat yang mau belajar nggak usah ngerasa minder atau ngerasa overthinking duluan. Ih, nanti laptopku nge-lag. Ih, ini nggak bisa. Dicoba dulu. Apalagi sekarang zaman udah maju ya, bisa buka YouTube, buka tutor, atau gabung langsung di Expert nih ya teman-teman buat belajar lebih jauh tentang web development. Oke, mungkin kita boleh next ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak. Ini ada dari Rian. Apakah JS akan populer untuk 3 sampai 4 tahun ke depan? Secara sekarang kan government lagi Gio nih apa sih sorry Kak. Gio lagi naik dan mulai banyak yang pakai.
Boleh langsung dijawab aja nih, Kak. Oke. Jadi kalau JS itu selama selama pakai selama pakai apa namanya ya? Selama di web development itu pasti akan pakai JS sih. Tergantung nanti misalnya apakah JS akan eh, tetap populer di back end dan sebagainya, itu masalah nanti sih. Tapi yang jelas untuk JS itu pasti akan dipakai untuk di web development, setidaknya di front end-nya kayak gitu. Nah, untuk Golang sendiri itu memang emang lagi naik dan mulai banyak dipakai, dan dia memang secara apa ya eh, runtime itu memang dia efisien banget. Jadi kalau misalnya Go lagi naik itu juga oke juga sih. Tapi kalau misalnya Mas Rian mau belajar di JS, nggak masalah juga. Toh untuk kalau misalnya 3 sampai 4 tahun ke depan tuh juga aku yakin sih nanti Mas Rian pasti juga bakal eh, belajar juga, misalnya dari JS sekarang pasti bakal belajar Go juga. Kalau Mas Rian pakai Go sekarang mungkin juga akan belajar JS juga. Karena 3 sampai 4 tahun itu kan lama itu. Jadi kayak gitu sih, Mas. Gitu. Oke, untuk Mas Rian udah dijawab langsung ya oleh Kak Arnold. Mungkin dua atau tiga pertanyaan lagi ya, Kak. Sebentar, aku sambil screening dulu. Oke, mungkin ada satu pertanyaan basic ini sih, Kak. Aku share. Nah, ini. Apa awal mula Kakak tertarik belajar web development? Boleh langsung dijawab Hmm, nih, Kak. oke, jadi kalau aku dulu tertariknya belajar web development itu karena waktu magang. Jadi waktu itu eh, kan aku kuliah tuh di sistem informasi. Tapi kalau di sistem informasi itu apa ya? Untuk belajar ngodingnya itu ibaratnya cuma dikenalin aja gitu ibaratnya. Jadi waktu aku magang, aku ketemu teman-teman dari informatika kayak gitu, dan ngodingnya itu jago banget. Jadi misalnya dari teman-teman yang lihat tadi ada desain kan, itu bisa diterapkan dalam bentuk coding, ditampilkan di web itu bener-bener sama persis. Dan itu waktu itu aku kayak wah keren banget. Akhirnya aku minta coba belajar sama temanku kan, dan akhirnya diajarin dan bisa kayak gitu. Jadi itu awalnya aku tertarik belajar web development. Selain dari itu karena emang dulu laptopku kentang banget, jadi kalau misalnya mau ke mobile itu nggak bisa. Jadi aku akhirnya ke web development aja kayak gitu. Oke, Kak Arnold, terima kasih. Mungkin ntar deh. Aku coba jabarin lagi. Kak Arnold kan bisa ngeliat ya. Mungkin ada pertanyaan yang ingin kakak jawab secara spesifik. Hmm, Karena aku bingung nih milih-milih pertanyaannya menarik-menarik semua. oke. Ada hamba Allah, ada Oke. macam ya. Emang ini absurd-absurd banget nih. Kalau udah mulai malam-malam. Tapi makin absurd, Oke, makin serius sih mas biasanya ini nih. betul. Oke, mungkin bisa apa ya? Aku juga bingung ini ntar. Iya. Sebenarnya aku pengen milih yang antara yang di Mas Randy Putra atau yang di paling bawah sih sebenarnya. Tapi mungkin dari Mas Randy Putra dulu aja. Yang di Ini, agak ke bawah. ini ya. Nah, itu di sebelah kanan. Ya. Oke, ini ada Oke. pertanyaannya nih, Kak. Melihat perkembangan AI sekarang yang bisa membuat website hanya menggunakan sebuah kalimat perintah, apa pandangan Kak Anur ke depannya tentang web developer? Apakah masih worth it? Mungkin bener sih Kak, aku pernah lihat di TikTok atau di mana kayak apa sih ibaratnya dosen masuk kelas, langsung buka AI, langsung ini selesai pulang. Padahal kan kayak nggak segampang itu. Tanggapan Kak Anur gimana sih Kak? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau menurutku eh, mungkin si AI ini bisa jadi tools untuk kita, untuk membantu kita dalam bekerja. Misalnya nih, aku lagi ngerjain front end atau ngerjain tampilan dari bentuk desain ke bentuk kode. Nah, aku bisa nih pakai AI-nya. Jadi AI itu lebih ke membantu aku dalam bekerja kayak gitu. Dan menurutku juga aku udah nyobain beberapa tools AI gitu untuk generate kode dari bentuk desain, dan ternyata masih kurang. Ibaratnya apa ya? Masih ada kekurangannya ibaratnya. Belum belum ready untuk misalnya dari bentuk gambar langsung di kode dari AI langsung kita implement, itu masih belum kayak gitu. Jadi mungkin lebih ke membantu kita sih, membantu kita dalam bekerja atau bahkan dalam belajar juga, dalam belajar web development kayak gitu. Jadi
Mungkin mindsetnya lebih ke tools untuk membantu kita kayak gitu. Oke, untuk Kak tadi aku lupa nih siapa. Nah, Kak tadi udah dijawab ya pertanyaannya oleh Kak Arnold. Mungkin teman-teman ini ada pertanyaan terakhir ya dari nggak ada namanya lagi. Kita coba present ini. Terakhir ya Kak, ini siapkan energinya. Kita pol-polan di Siap. terakhir ini. Apakah ada proyek kecil atau tugas praktis yang direkomendasikan kepada peserta untuk mengaplikasikan konsep-konsep yang diajarkan? Oke. Hmm, ada sih, ada teman-teman. Jadi untuk proyek kecil atau tugas praktisnya itu pastikan, mungkin teman-teman udah tahu, mungkin belum juga, tapi coba teman-teman cari yang namanya aplikasi CRUD atau CRUD. Nah, di CRUD itu ada create, read, update, dan delete. Jadi intinya itu teman-teman bisa masukin data, bisa ngupdate data, bisa lihat datanya, bisa juga di-delete datanya, kayak gitu. Mungkin kalau misalnya aku jelaskan sekarang nggak terlalu gambar bagi yang belum tahu mungkin, tapi coba cari aja CRUD gitu, aplikasi CRUD web development misalnya, contoh-contohnya. Nah itu biasanya ada banyak banget contoh-contohnya, jadi teman-teman bisa latihan di situ, kayak gitu. Nah untuk latihan apa namanya, uh, apa ya? Tadi ngomongin HTML, CSS, JS gitu kan. Nah, coba nanti kalau misalnya teman-teman belajar HTML, nanti coba dulu habis belajar, coba buat proyek kecil, misalnya tentang H1 sampai H6 atau tentang paragraf misalnya. Nah, teman-teman bisa langsung coba aja buat uh, proyek kecil gitu misalnya biodata atau apa kayak gitu. Nah, terus nanti untuk CSS-nya nanti dari biodata yang sudah teman-teman buat tadi, mungkin di style-style kecil-kecilan mungkin kayak gitu. Jadi belajar dikit langsung praktek, belajar dikit langsung praktek kayak gitu. Oke, teman-teman yang buat masukin pertanyaan ini tadi udah dijawab oleh Kak Arnold dan boleh, kalau boleh aku nyambung nih. Nah, buat teman-teman yang karena tadi pengen latihan, pengen proyek kecil, tugas praktis dan lain sebagainya, mending sekalian nih buat teman-teman yang minat secara lebih dalam boleh join dari kelas bootcamp yang akan dilaksanakan oleh expert.id yang udah disampaikan informasinya oleh Kak Fatia tadi. Kalau boleh aku next ke screen selanjutnya, bentar. Teman-teman bisa langsung hubungin lagi atau langsung cek ke Instagramnya expert.id buat info-info kelas-kelas mini bootcamp lainnya atau kelas expert dari web development ini secara lebih mendalam bisa langsung gabung dan kulik-kulik informasinya di Instagram expert.id. Jangan lupa ya teman-teman buat dicek, buat dicari tahu, siapa tahu kalian minat buat ikut bootcamp-bootcamp dari kita. Oke. Mungkin sekian sih Kak materi atau sesi-sesi berbincang-berbincang kita pada malam hari ini. Aku mau ngucapin terima kasih banget buat Kak Arnold yang udah bergabung bersama kita, udah ngasih materi, yang udah ngajarin kita secara pelan-pelan. Tadi banyak ya feedback dari teman-teman yang udah bilang pelan-pelan, pelan-pelan, salah-salah. Maksudnya saran jelasinnya jelas, pelan, runtut, sehingga teman-teman bisa ngikutin apa yang Kak Arnold praktekkan dan bisa dipraktekkan langsung oleh teman-teman. Mungkin dari partisipan aku boleh minta sedikit itu reaction ke Kak Arnold karena udah ngasih materi yang bagus. Applause dulu. Oke. Mungkin sekian ya teman-teman sesi kita pada hari ini. Makasih ke Arnold yang udah mau ngisi materinya. Buat teman-teman jangan lupa dicek di Instagramnya expert.id. Jangan lupa ikutin challenge-challenge Twibbonnya tadi, challenge di LinkedIn, Instagram, ramein event-event yang ada di Expert. Terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa link presensinya diisi. Jangan lupa buat yang minat dikontakin lagi Mbak Fatianya, nanya-nanya lagi promonya. Siapa tahu kalian adalah 8 orang beruntung nih yang dapetin promo potongan 200.000 untuk join di bootcamp expert di web development. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk hari ini. Terima kasih sangat. Kita jangan lupa ini deh, sebelum akhir kita mau foto dulu. Mungkin boleh dibantu oleh teman operator buat nge-screen capture kegiatan kita hari ini buat kenang-kenangan nih. Nanti kan
Teman-teman juga kalau mau screen capture sendiri boleh di screenshot sendiri buat di share di LinkedIn atau di IG atau di tag nanti langsung ke IG expert.id. Apakah tim operator sudah siap? Nih teman-teman ada yang senyum-senyum, udah miring-miring kepalanya, udah siap buat foto hari ini nih. Oke, teman-teman on cam, siapkan senyum terbaiknya. Kita mulai ya dalam hitungan 3, 2, 1. Cheese. Oke. Selanjutnya gaya yang kedua nih, boleh tangannya gini atau gimana. Oke. Gaya yang kedua ya. 1, 2, 3. Expert. Nah, oke. Mau sekali lagi deh terakhir 3 biar ganjil, biar enak. Oke, teman-teman ya. Yang terakhir ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, makasih teman-teman semua yang udah mau join dan bergabung bersama kami. Sampai jumpa di acara mini bootcamp berikutnya. Jangan lupa diisi link presensinya dan terima kasih Kak Arno. Terima kasih semuanya.